Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Nurdianti dengan NIM 1905 124896, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan profesi guru. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmud Al-Qusari MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi guru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kompetensi. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Yang kedua yaitu macam-macam kompetensi guru. Kompetensi guru bagi pendidik ditentukan oleh tingkat kepekaan-nya dari bobot kompetensi dasar dan kecenderungan yang dimilikinya. Hal tersebut karena potensi ini merupakan tempat dan bahan untuk memproses semua pandangan sebagai bahan untuk menjawab semua rangsangan yang datang darinya. Pendidik profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut. 1. Penguasaan materi pembelajaran yang komprehensif, serta wawasan dan bahan pengayaan terutama dalam bidang-bidang yang menjadi tugasnya. Yang kedua yaitu penguasaan strategi, mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tersebut termasuk kemampuan evaluasinya. Ketiga, penguasaan ilmu dan wawasan pendidikan. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna untuk keperluan pengembangan pendidikan di masa depan. Yang kelima, yaitu memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya. Materi selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dan profesionalisme. Dalam uraian berikut ini menunjukkan titik temu antara kompetensi dan profesionalisme. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Secara lebih terperinci, bentuk-bentuk kompetensi dan profesionalisme seorang guru meliputi 1. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum maupun pengayaan atau penunjang bidang studi. 2. Mengelola program belajar mengajar yang meliputi A. Merumuskan tujuan instruksional. B. Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat. C. Melaksanakan program belajar mengajar. D. Mengenal kemampuan anak didik. Yang ketiga, mengelola kelas meliputi A. Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran. B. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang keempat, penggunaan media atau sumber meliputi A. Mengenal, memilih, dan menggunakan media. B. Membuat alat bantu pelajaran yang sederhana. C. Menggunakan pustaka dalam proses belajar mengajar. D. Menggunakan micro-teaching untuk unit program pengenalan lapangan. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan. 6. Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar. 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran. 8. Mengenal dan menyelenggarakan fungsi, layanan, dan program bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Materi selanjutnya yaitu kompetensi penunjang. Yang pertama, keahlian menulis. Kemampuan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan merupakan representasi dari kualitas intelektual.
karena karya tulis seorang guru mengekspresikan pikirannya. Guru yang pandai menulis dan menuangkan gagasannya dalam bentuk karya tulis dapat dipastikan ia banyak membaca, berdiskusi, dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Bagi guru, keterampilan menulis merupakan keahlian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas pokoknya sebagai pendidik. Tuntutan bahwa ia harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta diperkuat oleh adanya perhitungan angka kredit poin untuk kenaikan jabatan membuatnya harus selalu mampu dan rajin menulis. Yang kedua, keahlian meneliti. Tugas dan kewajiban guru selain sebagai pendidik juga sebagai peneliti. Penelitian yang dikembangkan diupayakan untuk memperbaiki pembelajaran, meneliti model-model pembelajaran, meneliti kemajuan belajar siswa, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan guru tidak terpisah adanya peran ganda, yaitu selain ia mampu melakukan penelitian yang terpercaya, ia juga harus mampu memanfaatkan hasil penelitian itu untuk pembelajaran siswanya di kelas. Guru sebagai peneliti dalam konteks penelitian yang fungsional terkait dengan kebutuhan pengembangan profesinya sebagai pendidik. Cara yang paling ideal dan sesuai dengan tuntutan penelitian itu adalah penelitian tindakan, action research, yang terpadu dalam proses pembelajaran yang biasa ia lakukan sehari-hari. Dengan cara demikian, guru dapat mengumpulkan data dan menganalisanya secara cermat, sehingga asumsi keefektifan atau kekurangan efektifan proses pembelajaran dapat dikaji secara valid. Kompetensi penunjang yang ketiga adalah keahlian berbahasa asing. Keahlian berbahasa sebenarnya berlaku sebagai prasyarat yang harus dimiliki setiap guru. Keahlian cukup berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengakses informasi yang secara langsung ditulis dalam bahasa asing, baik di internet maupun di perpustakaan. Dalam lingkup kepentingan penguasaan bahasa di lingkungan sekolah, penguasaan bahasa asing merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Idealnya, guru menguasai secara fasih bahasa tersebut. Kompetensi penunjang yang keempat adalah mendorong siswa mau membaca. Guru sebagai orang yang bergaul setiap hari secara langsung dengan siswa juga turut bertanggung jawab dalam mengembangkan tradisi membaca para siswanya, baik melalui kebiasaan membaca di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Kebiasaan membaca di mana saja hanya akan dapat terjadi apabila guru turut memberikan contoh di luar sekolah, bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan, bahkan ketika para siswa tidak sedang di luar kelas. Tradisi membaca adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan, karena membaca di waktu luang adalah aktivitas yang membebaskan sekaligus memerdekakan pikiran bagi guru maupun siswa. Dalam hal ini, guru dapat merangsang minat baca siswa melalui tugas yang memotivasi siswa untuk membaca dan mengakses perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu jenis kompetensi. Pengklasifikasian jenis kompetensi biasanya dilihat dari dimensi manusia secara personal dan hubungan antara personal karena manusia adalah makhluk sosial. Menurut Spencer, dimensi atau komponen kompetensi individual terdiri dari 3. 1. Kompetensi intelektual. 2. Kompetensi emosional. 3. Kompetensi spiritual. Berikut penjelasan masing-masing dimensi kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi intelektual. Kompetensi intelektual adalah karakter bersikap dan berperilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual individu yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari segi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas kontekstual. Dana Zohar dan Ian Marshall mengungkapkan bahwa kompetensi intelektual adalah kemampuan dan kemauan yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah yang bersifat rasional. Sementara, menurut Spencer, kompetensi intelektual ini terintermediasi
internalisasi dalam bentuk 9 kompetensi. A. Berprestasi. B. Kepastian kerja. C. Inisiatif. D. Penguasaan kerja. E. Berpikir analitik. F. Berpikir konseptual. G. Keahlian praktikal. H. Kemampuan linguistik. I. Kemampuan naratif. Jenis kompetensi yang kedua adalah kompetensi emosional. Kompetensi emosional adalah karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis, sehingga pola emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi intelektual, serta kapasitas pengetahuan mental atau emosional. Kompetensi emosional individu ini terinternalisasi dalam bentuk 6 tingkat kemauan dan kemampuan Spencer dan Spencer. A. Sensitivitas atau saling pengertian. B. Kepedulian. C. Pengendalian diri. D. Percaya diri. E. Kemampuan beradaptasi. F. Komitmen pada organisasi. Menurut Willy Susilo, seseorang yang cerdas secara emosional akan sanggup mengubah rasa malas menjadi rajin, memerangi rasa benci menjadi cinta, mengatasi rasa takut, mengubah sikap masa bodoh menjadi peduli. Goleman mengatakan ada 4 komponen kompetisi emosional yaitu manajemen diri, pemahaman sosial, dan keterampilan sosial. Jenis kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerjasama dengan orang lain yang relatif stabil ketika menghadapi permasalahan. Kompetensi sosial individu ini terinternalisasi dalam bentuk 7 tingkat kemauan dan kemampuan Spencer dan Spencer. A. Pengaruh dan dampak. B. Kesadaran berorganisasi. C. Membangun hubungan kerja. D. Mengembangkan orang lain. E. Mengarahkan bawahan. F. Kerja tim. G. Kepemimpinan kelompok. Jenis kompetensi yang keempat adalah kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual adalah karakteristik dan sikap yang merupakan bagian kesadaran yang paling dalam pada seorang yang berhubungan dengan yang tidak hanya mengakui kesadaran nilai tetapi juga kreatif untuk menemukan nilai-nilai baru. Ada 5 ciri pengembangan kompetensi spiritual yang tinggi yaitu 1. Kemampuan bersikap fleksibel atau adaptif. 2. Tingkat kesadaran diri yang tinggi. 3. Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi penderitaan. 4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. 5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Menurut Ari Ginanjar, internalisasi karakter spiritual yaitu 1. Berbakti dan member. 2. Jujur dan terpercaya. 3. Adil. 4. Kerjasama dan bersatu. 5. Berjuang dan bersikap teguh. 6. Ramah dan penyayang. Yang nantinya akan menghasilkan paham spiritual seperti integritas atau kejujuran, energi atau semangat inspirasi dan inisiatif, bijaksana dan keberanian dalam mengambil keputusan. Komponen kompetensi dilihat dari aspek dimensi personal dan hubungan antar personal manusia Armstrong, yaitu kompetensi inti, kompetensi genetik, dan kompetensi peran khusus. E. Peran dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan studi literatur terhadap pandangan Adams dan Dickey dalam bukunya Basic Principles of Student Teaching, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 peranan seorang guru dalam proses mengajar yang menuntut berbagai kompetensi dan keterampilan dalam mengajar yaitu 1. Guru sebagai pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki keterampilan dalam memberikan informasi kepada kelas. 2. Guru sebagai pemimpin kelas perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok-kelompok murid. 3. Guru sebagai pembimbing perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong
Kegiatan belajar siswa. Guru sebagai pengatur lingkungan perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran. 5. Guru sebagai partisipan perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan. 6. Guru sebagai ekspeditur perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan. 7. Guru sebagai perencana perlu memiliki keterampilan cara memilih dan meramu bahan pelajaran secara fungsional. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi guru. Berikut ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kompetensi guru adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi guru berdasarkan kurikulum Sekolah Pendidikan Guru tahun 1976. Sekolah Pendidikan Guru atau SPG berfungsi menyiapkan calon guru yang mampu mengajar pada sekolah dasar atau SD. Jadi, SPG menyelenggarakan program pendidikan pada tingkat free service. Dalam kurikulum SPG tahun 1976 bab 3 pasal 4 dikemukakan tujuan umum pendidikan SPG sebagai berikut. 1. Sehat jasmani dan rohani. 2. Warga negara yang bermoral Pancasila serta menerima dan percaya kepada kaidah dan cara-cara pengalaman agama masing-masing, baik dalam peribadatan dan kehidupan sehari-hari, dan dalam hubungan antara agama dan bidang-bidang kehidupan lainnya. 3. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan profesinya, menggunakan prinsip pendidikan seumur hidup, mengembangkan dan membina sifat kepemimpinan pada murid, menggunakan sifat kemanusiaan, demokratif, dan keadilan sosial dalam kehidupan, pergaulan, keluarga, dan di sekolah secara bertanggung jawab. Yang kedua, pengembangan kompetensi guru berdasarkan program penataan guru sekolah dasar tahun 1997 sampai 1978. Dalam rangka usaha melaksanakan kurikulum SD 1975 sebagai bagian integral dari inovasi pendidikan di Indonesia, maka Departemen P dan K memandang perlu meningkatkan dan menyesuaikan kemampuan guru SD dengan tuntutan dari kurikulum tersebut melalui suatu program penataran secara nasional yang dilaksanakan dalam bentuk Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar atau P3K. Berdasarkan perumusan yang terkandung dalam buku kurikulum penataran guru tahun 1977 sampai 1978, ditegaskan bahwa penataran bertujuan agar guru sekolah dasar 1. Memahami kurikulum sekolah dasar tahun 1975. 2. Mempunyai sikap positif dalam menghadapi pelaksanaan kurikulum SD 1975 di kelas yang mereka hadapi. 3. Mampu melaksanakan kurikulum SD di kelas 1 sampai 3. 4. Memahami dan menguasai teknik-teknik penyusunan, persiapan atau satuan pelajar. Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 5. Mampu membuat persiapan atau satuan pelajaran kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan PPSI. 6. Memahami materi buku yang digunakan dalam pembelajaran. Ketiga, peranan LPTK dalam mengembangkan kompetensi profesional para guru. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya selaku profesional pada sekolah menengah tingkat atas atau SLTA. Dalam hal ini, PLTK mengembangkan beberapa peranan yaitu sebagai berikut. 1. Mempersiapkan para calon guru SPG. 2. Menyelenggarakan kelas paralel. 3. Program kuliah padat. 4.
program entrepreneurship. 5. Membantu peningkatan universitas swasta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.